Alhamdulillah hari ini kami baru menyelesaikan rapat dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ya, yang beranggotakan ada 40 federasi dan agendanya khusus tentang May. Jadi kami bersepakat bahwa May pada tahun 2024 ASB akan memerintahkan seluruh anggotanya tanpa kecuali untuk bisa mengikuti acara May dengan rincian Provinsi Banten, Provinsi DKI, dan Provinsi Jawa Barat dipusatkan di Jakarta. Kemudian bagi provinsi di luar ketiga provinsi tadi dipusatkan di ibu kota provinsi masing-masing. Kemudian tentang isu May kali ini kami mengusung bahwa pertama kami fokus untuk agar siapapun presidennya agar segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, jadi itu fokus kita adalah bagaimana pemerintah siapapun presidennya agar segera mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu isu utamanya. Maka apabila tidak segera dicabut, siapapun yang menjadi presiden, kami akan berusaha untuk bagaimana presiden itu kita mundurkan dengan segala cara. Ya, sesuai dengan undang-undang. Ya, karena itu dan pengerahan massa pun juga sesuai undang-undang. Ya, kami akan kerahkan massa sebesar-besarnya agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut, dan apabila tidak dicabut maka dengan terpaksa kami akan meminta presiden untuk mengundurkan diri atau dimundurkan. Itu isu utamanya. Ya. Yang kedua, bahwa karena kita tahu kondisi bangsa dan negara yang juga sedang sakit, di mana demokrasi demokrasi sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Ya, maka kami dari buruh juga peduli dengan kondisi negara, yang dimana telah juga disampaikan oleh para akademisi, ya, para profesor, para doktor, yang mengatakan demokrasi saat ini sudah sedang terancam. Ya, oleh karena itu kami kaum buruh juga ingin menyumbangkan atau ingin bersolidaritas agar Presiden Joko Widodo, karena memang saat ini menurut para akademisi masalah sumbernya ada di situ, maka kami juga berharap ya agar Presiden dengan sukarela mengundurkan diri, ya, agar segala permasalahan bangsa ini segera bisa dibenahi kembali, ya, sehingga para tokoh, para elit bangsa ini bisa bersatu kembali untuk bagaimana merumuskan hal-hal yang perlu dirumuskan atau perlu dilaksanakan dalam pembenahan atau untuk memperbaiki demokrasi kita. Kemudian juga kami melihat bahwa lembaga-lembaga negara kita ini juga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu kami kaum buruh juga ingin memberikan sumbangsih, misalkan bagaimana KPU bisa seperti tahun 98 bisa menyelenggarakan pemilu dengan bersih. Karena pemilu ini sangat penting bagi demokrasi di Indonesia. Yang selanjutnya,
kami juga akan merumuskan hal-hal bagaimana agar negara ini kembali sehat, baik politik, ya terutama yang berhubungan dengan kami para pekerja. Ya mungkin itu sehingga dalam aksi kami pada Mei 1 Mei itu akan apabila tidak dicabut, kami akan lanjutkan dengan mogok nasional. Ya, yang kami agendakan selama 3 hari. Jadi Mei tanggal 1 hari Rabu, tanggal 2 hari Kamis dan Jumat kami akan mengadakan aksi mogok nasional. Apabila itu tidak dicabut juga, aksi akan kami lanjutkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Ya, apabila diperlukan memang demo kita akan lanjutkan dengan mogok nasional pertama 3 hari sampai dengan hari Jumat. Selanjutnya kalau juga tidak dicabut, kami akan teruskan mogok nasional kami dalam waktu yang tidak terbatas. Demikian pengumuman atau hasil rapat pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Dan mungkin perlu kami tambahkan bahwa dalam rapat KSPSI tanggal 21 hari Kamis juga menyuarakan hal yang sama, yang kemudian menjadi agenda bersama dalam kami usulkan di dalam rapat ASB. Begitu penjelasan tambahan dari kami, dan kami berharap kepada seluruh buruh, khususnya anggota, tapi kami juga menghimbau kepada buruh-buruh lain agar pada 1 Mei seluruhnya tanpa kecuali ikut dalam berjuang bagaimana agar Omnibus Law Cipta Kerja bisa segera dicabut. Dengan massa yang besar, insya Allah Presiden akan menuruti keinginan kita. Ya, dan apabila tidak mengikuti keinginan kita, maka ya presidennya yang kita minta mundur atau dimundurkan. Demikian pengumuman dari kami. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan dan kelancaran dalam acara May Day 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif Minardi, Sekjen DPP KSPSI. Jadi sekali ini juga kita berharap juga kepada seluruh teman-teman gerakan yang hari ini terus bergerak juga, ayo kita sama-sama bersama dengan kaum buruh nanti merayakan May Day rasa revolusi. Nah ini selanjutnya siapa yang ini? Pak Karel. Silakan Pak Karel. Selamat sore teman-teman sekalian. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman sekalian, pada hari ini saya ada di markas ASB di Cilandak, Jakarta. Dan pada hari ini pun kami sepakati untuk aksi besar-besaran May Day. Dan kami minta dan berharap pada teman-teman sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita semua, kaum buruh seluruh Indonesia, untuk bergerak dimanapun Anda berada. Ya. Karena ini adalah marwahnya buruh, ya. Dan kita tidak mau lagi hidup melarat atau miskin di negara ini, ya. Jadi kita harus bangkit teman-teman sekalian, tetap semangat bahwa kita akan aksi besar-besaran May Day Jakarta, ya. Tempat yang kita tuju adalah Jakarta, yaitu di Istana, tempat Jokowi, ya. Karena dialah yang bertanggung jawab tentang Omnibus Law ini. Makanya teman-teman sekalian, ya, kami berharap dan wajib hukumnya buat kaum buruh, ya, untuk melaksanakan May Day, ya, untuk Jawa Barat, Banten dan DKI, ya, kumpulnya ada di Jokowi di Istana, ya. Dan untuk teman-teman yang di luar daerah ini, silakan Anda teman-teman untuk juga tetap beraksi, ya, di Gubernuran
ya, di DPRD boleh menyuarakan itu, ya. Omnibus Law harus dicabut segera mungkin, sekarang juga, ya. Kalau tidak, buruh akan mengadakan revolusi terhadap negara ini, ya. Karena hidup kita sudah susah, kita tidak boleh takut dan tetap semangat teman-teman sekalian, ya. Dan percayakan, di mana ada kebenaran, di situ ada keberhasilan, ya. Dan tidak boleh takut, ya. Sekali lagi saya berharap teman-teman sekalian anggota supaya Anda melek dan bangun dari tidur, ya, bahwa ini adalah dasar hidup kita. Omnibus Law harus segera dicabut, tidak boleh main-main, ya. Sekali lagi kami berjuang bersama-sama dari anggota PUK dan juga DPC, DPD sampai tingkat nasional. Kita harus bergerak bersama-sama teman-teman sekalian, ya. Kita tidak boleh takut bahwa ini adalah hajat hidup untuk buruh Indonesia, ya. Semuanya ingat lagi sekali lagi, ya, May Day harus besar-besaran kita turun. Oh, ini adalah hajat kita teman-teman sekalian, ya. Kalau Anda benar-benar mau menginginkan hidup yang lebih baik, ya, pada tanggal 1 May Day Anda harus benar-benar turun bersama-sama kita semuanya. Seluruh Indonesia harus bergerak. Hidup mereka, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Bapak kita, perkenalkan nama. Iya. Hidup buruh, hidup pekerja. Iya. Teman-teman, saya kebetulan Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, saya mengajak seluruh buruh di seluruh Indonesia, ya, bukan hanya karena anggota Serikat Pekerja, ya, tetapi seluruh buruh, ya, di bawah pimpinan Serikat Pekerja yang ada, ya, baik suaminya, istrinya, dan anaknya yang di atas 80 tahun, 18 tahun, hadir, ya, hadir. Karena Omnibus Law ini adalah menyengsarakan kehidupan buruh, ya, membuat mungkin anak sekolah sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya banyak yang pengangguran, ya, penghasilannya juga sudah tidak sesuai, ya. Dengan undang-undang Omnibus Law ini, ya, merugikan seluruh buruh dan pekerja, termasuk juga, ya, pekerja yang tingkat dasi biru lah, ya. Ini juga dirugikan oleh Omnibus Law ini. Jadi tidak ada istilah, ya, buruh kasar maupun buruh kantoran, ya. Ini merugikan kita semua. Oleh karena itu satu-satunya, ya, karena rejim ini rejim yang menyengsarakan rakyat, ya. Ya, rejim Sontoloyo. Ya. Rejim bajingan. Ya, tolol. Ya. Ya. Jadi karena itu tabrak sana, tabrak sini, sampai akhirnya negara ini hancur lebur, ya, akibat perbuatan rejim ini. Oleh karena itu hadir, ya, hadir semua buruh pekerja, baik yang kasar maupun yang tingkat berdasi, pada tanggal 1 Mei 2024 nanti disepakati oleh yang di Jakarta, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, terpusat di Jakarta, dan di seluruh provinsi ditetapkan di kantor gubernur dan DPR. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi saya katakan, hadir semua seluruh buruh, ya, dari yang kasar maupun yang berdasi. Terima kasih. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Endang Hidayat dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik SPSI Jakarta Timur. Dalam kesempatan hari ini menyampaikan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, terutama yaitu ciptaan pemerintahan Pak Jokowi, Omnibus Law yang harus dilawan. Maka ke depan, 1 bulan ke depan, Hari Buruh,
kita membuat Hari Buruh Revolusi, perlawanan terhadap pemerintah yang melakukan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh khususnya, di mana PHK-an di mana-mana dampak daripada cipta kerja ini. Maka kalau bukan kita yang melawan, lalu siapa lagi yang melawan? Untuk itu kami menyerukan kepada semua elemen buruh untuk bersama-sama bangkit melawan atau terus ditindas. Kita harus bangkit melawan, bersama-sama melawan. Kita tunjukkan 1 Mei, hari Rabu adalah hari perlawanan, hari buruh, hari di mana revolusi besar-besaran untuk menjatuhkan daripada rejim yang memiskinkan buruh itu sendiri. Untuk itu, sekali lagi, buruh harus bersatu menuju revolusi di Hari Buruh. Hidup buruh! Terima kasih. Benar, Teh. Itu benar, Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini kita mulai kembali Aliansi Aksi Sejuta Buruh beraksi dan menuju rekreasi, karena semua mengatakan bahwa 1 Mei itu adalah hari libur nasional atau internasional. Itu bagaimana kita berkreasi, dan berkreasi itu bukan hanya kita harus pariwisata, tapi kita berkreasi itu juga menyampaikan hal-hal yang memang hari ini belum kita rasakan, sangat memprihatinkan yang dirasakan khususnya kaum buruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat Indonesia hari ini semua berduka kalau dibilang Ibu Pertiwi menangis. Kenapa? Dengan kondisi yang hari ini pesta demokrasi juga tidak juga berujung demokrasi, tapi semua yang dikatakan demokrasi ini semua dilanggar oleh para penguasa. Maka dari itu, tadi Aliansi Aksi Sejuta Buruh memutuskan tanggal 1 Mei adalah kita jatuh di hari Rebo, dan kita juga membangkitkan semangat kita bersama bahwa mengingatkan demokrasi hari ini bukan hanya sekedar demokrasi. Kenapa? Rakyat Indonesia hari ini sudah dikangkang atau dikungkung oleh dengan adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau undang-undang di 11 klaster ini. Maka dari itu undang-undang ini bukan hanya untuk kaum buruh, tapi undang-undang ini untuk rakyat Indonesia yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Maka dari itu saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, di tanggal 1 Mei kita hadir, khususnya yang ada DKI, Jawa Barat, dan Banten. Kita dudukin istana negara. Kalau kita takut, janganlah berjuang, karena hari ini kaum buruh Indonesia harus menentukan nasibnya, tapi kita tidak bisa menentukan nasib itu atau kita titipkan kepada orang lain. Harus kita sama-sama, kita bergandengan tangan. Jangan hanya berpangku tangan, karena pesta demokrasi kita sudah dijolimin. Kita harus diam, tapi kita harus bangkit dan bergerak untuk melawan kejoliman. Hari ini kita mulai, rakyat Indonesia, bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan harus bangkit dan bergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo juga tidak lagi bergeming dan tidak lagi mau peduli terhadap persoalan ini, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti melengsarkan. Karena juga Pak Joko Widodo juga tidak mau lagi peduli terhadap nasib rakyat, maka rakyat akan bersama-sama beramai-ramai untuk mencabut mandat, dan mandat itu akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi hari ini kita nggak perlu takut lagi, cabutlah mandat itu agar Jokowi, agar Bapak Jokowi ini
Seperti juga kita, rakyat Indonesia yang dijanjikan 10 juta lapangan kerja. Tapi lapangan kerja untuk siapa? Maka dari itu, Bapak Jokowi Widodo sebagai kepala negara, kita PHK dan kita PHK tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Bapak sendiri buat. Maka hari ini undang-undang ini harus menerpa Bapak Joko Widodo. Jangan hanya rakyat, tapi presiden juga harus kita PHK tanpa pesangon. Saya itu aja agar rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, nggak usah takut bahwa kita berjuang ini soal politik dan yang lain. Kita makan aja harus berpolitik. Maka teman-teman buruh rakyat Indonesia tidak perlu mengeluh bahwa ini adalah undang-undang ini atau kita mau turun ke jalan ini persoalan politik dan yang lain. Hari ini tidak ada kata politik, tapi ini adalah perlawanan rakyat Indonesia yang harus dimulai 1 Mei. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Oke. Ini apa namanya, sebelum saya ngomong, coba yel-yel kita nih udah lama kita nggak yel-yel ya. Iya, ayo. Ya, masih ingat nggak yel-yelnya? Aliansi Aksi Juta Buruh. Bergerak, hancurkan tirani. Satu kali lagi. Aliansi Aksi Juta Buruh. Bergerak, hancurkan tirani. Lawan, 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 lawan. Ya, terima kasih. Ya, kawan-kawan sekalian, saya kira tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arief Minardi bahwa pada hari ini para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi baru saja menyelesaikan rapat, ya. Agendanya tunggal ya Pak Arief ya. Itu ada tambahan satu agenda tapi itu masih rahasia. Itu agenda penting juga itu. Nah, tapi itu nanti diumumkan lain itu khusus ya. Jadi tadi kita baru saja menyelesaikan rapat, agendanya membahas tentang bagaimana Aliansi Aksi Juta Buruh untuk mempersiapkan momentum peringatan Hari Buruh Internasional. Ya, jadi ingat, bukan merayakan apa yang dirayakan, buruh susah semua sekarang kan digenjot oleh Omnibus Law, tapi memperingati menggunakan momentum Hari Buruh Internasional itu untuk kembali kaum buruh, serikat pekerja, serikat buruh itu kembali kepada hitohnya sebagai serikat pekerja yang menjadi alat perjuangan bagi kaum buruh untuk membebaskan dirinya dari penindasan dan penghisapan oleh pengusaha dan juga rejim Sontoloyo. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, seperti semua buruh, saya kira seluruh pimpinan serikat buruh sudah mengetahui bagaimana sejarah tentang 1 Mei. Sejarah 1 Mei itu lahir bukan dari hasil lobby-lobby, bukan hasil dari ongkang-ongkang kaki, tapi jeripaya perjuangan panjang yang dilakukan oleh kaum buruh. Ya, perjuangan berdarah-darah, ya, perjuangan dengan gerakan aksi-aksi dan pemogokan yang sangat panjang dan melelahkan sampai banyak korban, ada yang mati, digantung, ditangkap, dipenjarakan dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan untuk melahirkan 8 jam kerja bagi kaum buruh. Itulah sejarahnya yang akhirnya bisa dirasakan oleh kita. Jam kerja itu sekarang kita rasakan 8 jam kerja. Tapi kawan-kawan buruh Indonesia, saya kira yang sadar, yang paham, yang sudah membaca Omnibus Law, terutama yang sudah bergabung di dalam serikat buruh, bahwa situasi bagaimana perjuangan kaum buruh di tahun 18-16 yang lalu itu adalah sekarang hampir sama situasinya. Bahkan kawan-kawan di dalam Omnibus Law itu jam kerja itu sekarang jam kerja lembur itu ditambah. Ya, jadi 4 jam, padahal di undang-undang lama cuma paling maksimal itu 3 jam, tapi prakteknya sekarang ditambah oleh Omnibus Law itu 4 jam, tapi praktek di lapangan bahkan
orang bisa long shift sehari bekerja sampai 18 jam, 14 jam. Ya, jam kerja yang dirasakan oleh kaum buruh itu panjang. Kenapa kaum buruh mau bekerja seperti itu? Karena upah mereka adalah upah yang murah yang tidak bisa mencukupi kehidupan dirinya dan juga keluarganya. Omnibus Law adalah menjadi problem utama dihadapi oleh kaum buruh. Tapi masalah yang sangat-sangat utama adalah karena rejim yang berkuasa sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah rejim kaki tangan, rejim yang anti rakyat, anti demokrasi, dan itu saya kira tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Nah, untuk itu saya kira melalui momentum ini saya khususnya dan kawan-kawan di ASB pada umumnya adalah saya kira menyerukan kepada seluruh kaum buruh, terutama ya kawan-kawan kaum buruh yang tergabung di dalam organisasi-organisasi serikat buruh untuk kembali mempersiapkan diri melakukan konsolidasi, menjalankan kerja edukasi propaganda kepada seluruh anggotanya untuk ambil bagian di dalam gerakan peringatan 1 Mei 2024 yang akan kita laksanakan secara bersama-sama besar-besaran. Salah satu agenda tunggal yang paling utama menjadi sorotan ASB tadi diputuskan adalah kita kembali secara konsisten untuk berjuang dicabutnya Omnibus Law. Ya, kembali mendesak rejim Jokowi untuk mencabut Omnibus Law. Ataupun siapapun nantinya akan menjadi presiden adalah tetap kita mendorong untuk dicabutnya Omnibus Law. Kami berharap, ya, kami berkomitmen bagaimana dalam 1 Mei nanti adalah menjadi hari bersejarah bagi kaum buruh Indonesia. Omnibus Law itu betul-betul dicabut oleh rejim Jokowi. Dan tadi kata teman-teman, kalau memang rejim Jokowi juga tidak mau mencabut, ya mungkin mandatnya, ya mandat jadi presidennya itu dicabut. Kalau kata Pak Daeng Wahidin katanya di PHK tanpa pesangon. Nah, seperti yang tertera di dalam Omnibus Law. Begitu ya Bu Narti ya. Jadi kawan-kawan sekalian, terutama kaum buruh di seluruh Indonesia, mari kita rapatkan barisan, tingkatkan kerja konsolidasi dan mobilisasi kita. Karena perubahan itu tidak akan lahir dari kekuasaan, tidak akan lahir dari langit, tapi akan lahir dari kerja keras kita dan perjuangan yang akan kita lakukan. Omnibus Law bisa dicabut ketika kaum buruh yang jumlahnya hampir 58 juta adalah bergerak bersama untuk bersuara dalam satu tindakan bersama, yaitu dicabutnya Omnibus Law. Kalau kita betul-betul menginginkan Omnibus Law dicabut, adalah sudah saatnya kita tidak berpangku tangan, tidak diam diri, tapi adalah bergerak bersama. Salah satunya adalah momentum 1 Mei nanti. Kira-kira begini kawan-kawan buruh, okelah kawan-kawan sekalian, para anggota semuanya itu kalau orang Islam itu mungkin harus sholatnya 5 waktu, setiap hari 5 waktu itu dikerjakan. Tapi minimal ketika Idul Fitri itu sholat Idul Fitri lah gitu. Ini juga sama bagi kawan-kawan kaum buruh. Ya mungkin setiap hari diajak demonstrasi tentang menuntut upah, melawan Omnibus Law yang lalu-lalu tidak, tapi ketika 1 Mei, karena ini adalah lebarannya kaum buruh, harinya kaum buruh sedunia, maka pastikanlah kawan-kawan harus ambil bagian di dalam gerakan 1 Mei nanti untuk turun ke jalan bersama-sama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, terutama yang ada di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten akan dipusatkan di DKI Jakarta, dan di provinsi-provinsi lain tentu akan dipusatkan di pusat-pusat kekuasaan, baik kantor gubernur, DPRD, ataupun juga tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga, saya kira kita penting menyampaikan bukan saja kepada kaum buruh, karena 1 Mei bukan hanya milik kaum buruh, tapi milik seluruh rakyat di dunia. Untuk itu juga kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mengajak untuk nanti bersama-sama ambil bagian di dalam gerakan 1 Mei nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, khususnya yang ada di daerah-daerah, kami mengajak untuk rekan-rekan semua untuk turun pada tanggal 1 Mei hari Rabu ke Jakarta, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperjuangkan hak kita. Karena hak kita sudah dirampok oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terutama oleh rejim yang sekarang ini. Maka dengan hal tersebut, Allah berfirman, Innallaha la ghairum biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim.
Tidak mungkin nasib kita berubah kalau kita tidak merubah nasib sendiri. Malah ditegaskan lagi, Fakul Qobah awid amung fi yaumini maskobah. Jadi kita harus merubah dari ketidakadilan menjadi keadilan. Siapapun presidennya, Omnibus Law harus dicabut. Siapapun presidennya, keadilan harus ditegakkan. Siapapun presidennya, masyarakat harus disejahterakan. Bukan seperti sekarang dimiskinkan. Maka kemiskinan ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi rejim yang menciptakan Omnibus Law. Sekali lagi, dari kami yang tergabung dalam ASB, mari kita turun ke jalan. Jangan 1 hari, 3 hari, bila mana perlu 1 minggu, bila mana perlu 1 bulan. Sebelum daripada Omnibus Law ini dicabut, kita turun bersama. Untuk itu sekali lagi kami berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan Omnibus Law ini supaya jangan dipertahankan, tapi harus segera dicabut. Terima kasih. Billahi bisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin ada yang main-main politik dari gerakan buruh, itu tujuannya satu, karena memang ingin menunggangi supaya Omnibus Law bisa dicabut. Nah, ternyata suasana politik makin berantakan, ya kan, bahkan rame-rame terus terjadi. Kita akhirnya kembali kepada gerakan buruh yang sebenarnya. Intinya siapapun yang berkuasa harus kompromi dengan gerakan buruh. Kompromi bukan minta jabatan, kompromi dalam membuat kebijakan-kebijakan. Dan karena itu tanggal 1 Mei ini kita memberikan warning kepada presiden sekarang pasti, atau presidennya akan datang, Omnibus Law itu wajib dicabut karena itu menyengsarakan buruh. Buruh tuh harus yakin bahwa dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini jadi sengsara hidupnya gitu loh. Nah ini saya dengar ada juga buruh yang belum tahu bahwa Omnibus Law itu membuat sengsara, karena yang dia tahu sengsara itu kiriman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sengsara menderita itu takdir yang tidak bisa ditolak. Padahal itu takdir yang bisa diikhtiarkan untuk dirubah nasibnya. Dan karena itu kaum buruh sadarlah, kamu miskin itu karena kamu dimiskinkan. Kamu menderita, kamu susah beli beras, kamu susah beli minyak goreng, kamu susah menyekolahkan anak, itu karena ada sistem yang membuat kamu miskin. Nah, saya ini sebagai Ketua Umum Konfederasi memberitahu kepada kaum buruh Indonesia, bukan hanya SPSI, bahwa kamu sedang dimiskinkan oleh sistem di negara ini. Kami tidak mampu untuk merubah semuanya, kami hanya mampu merubah sedikit-sedikit juga atas bantuan kalian. Karena itu mari bersama-sama berjuang agar peraturan-peraturan yang membuat kalian miskin, kalian susah, kita semua susah, itu dibongkar habis dan diganti. Siapapun penguasanya, siapapun presidennya, siapapun menterinya. Itu kira-kira yang ingin disampaikan pesan dari acara ini. Yang kedua, mungkin 2022, 2021 atau 2020 kita May Day sadness, May Day yang sebelumnya kan May Day fiesta ya. Karena ada pesta hari buruh. Kemudian May Day ada undang-undang Omnibus Law, ya May Day yang sangat menyedihkan. 2022 May Day yang sangat prihatin. 2023 May Day yang membuat kita marah, ya. Dan May Day 2024 ini kita temakan May Day Revolution. Ya, May Day. This is not May Day Fiesta. This is May Day Revolution for the change of your faith labors in Indonesia. Ya. Jadi ini bukan pesta-pesta hari buruh, bukan meraya-rayakan bersenang-senang pada hari buruh.
tapi ini adalah acara revolusi pada hari buruh, yaitu merubah nasib kaum buruh dengan mencabut peraturan-peraturan perundang-undangan yang sontoloyo dan merendahkan, menghinakan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Aliansi Aksi Sudah Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri yang menyaksikan tayangan ini, itu tadi penyampaian daripada para pimpinan-pimpinan federasi maupun konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sudah Buruh. Adapun teman-teman kawan-kawan federasi lain yang belum sempat hadir di tempat ini karena ada hal-hal yang agenda-agenda organisasi maupun agenda pribadi yang menghalang-halangi, sehingga mungkin nanti hasil pertemuan rapat ini nanti kita akan japri satu-satu apa keputusan rapat hari ini. Saya ulangi lagi bahwa kita akan turun pada tanggal 1 Mei 2024 dan dilanjut kemudian akan diadakan mogok nasional. Kemudian aksi ini akan diselenggarakan di Jakarta untuk daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Adapun sasaran aksi adalah Istana Joko Widodo yang merupakan presiden yang sudah gagal menyelenggarakan pemilu. Pemilunya ugal-ugalan, brutal, amburadul. Adapun cawe-cawenya dilakukan secara STMJ, bukan susu telur madu jahe, tapi sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Nah, ini yang harus dilawan, karena kawan-kawan harus ketahui bahwa serikat pekerja tanpa demokrasi itu tidak ada kita. Tidak ada serikat pekerja, tidak ada partai politik, tidak ada LSM, tidak ada ormas tanpa demokrasi. Nah, hari ini demokrasi kita sekarang terancam, bahkan akan dibumi hanguskan melalui regulasi-regulasi dan cawe-cawe yang tidak jelas ini. Bayangkan hakim MK diintervensi, KPU diintervensi, DPR diancam, diintimidasi. Rejim apaan kayak begini? Jadi ketika demokrasi akan terancam, maka serikat pekerja pun juga akan terancam. Kalian mau melawan atau punah. Ini pilihan bagi kita kaum buruh. Maka pada saat ini, insya Allah nanti ke depan ingat hari 1 Mei adalah hari di mana kaum buruh Indonesia mampu memimpin pembebasan atas segala bentuk penindasan dan penghisapan dari oligarki rejim Jokowi Sontoloyo, berikut dengan oligarki pengusaha-pengusaha jahatnya yang selalu menindas kita melalui undang-undang Omnibus Law. Sadarlah kaum buruh dan rakyat Indonesia, jangan salah kaprah bahwa ini bukan sekedar hanya memperjuangkan sektor buruh, tetapi ini juga memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat Indonesia yang hari ini sedang mengalami ketertindasan, keterpurukan dalam hal demokrasi. Karena bayangkan dunia internasional pun sudah menyoroti demokrasi kita yang sudah hancur lebur ini di tangan Jokowi. Maka dari itu tuntutan kita cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Dan siapapun penguasa nanti yang akan memimpin republik ini harus bersedia mencabut undang-undang Omnibus Law, atau kaum buruh Indonesia akan melawan dengan segala cara. Seperti disampaikan tadi oleh koordinator ASB, Bung Jumur Hidayat, this is not May Day Pesta, but this is May Day Revolution, Revolution for Indonesia. Demikian dari saya, karena sebentar lagi berbuka puasa, billahi taufiq hidayah, dan sekaligus dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kawan kita GSBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang ke-25. Kaum buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Aliansi Aksi Sudah Buruh, Bangkit, bergerak, hancurkan dari lawan.